para pencinta kerahiman ilahi, di mana saja Anda berada, kita tepuk kerahiman ilahi lagi ya, supaya kita bisa masuk dalam suasana dengan hati gembira. Tepuk kerahiman ilahi. Yesus, Engkau andalanku. Yes. Satu kali lagi ya. Tepuk kerahiman ilahi. Yesus, Engkau andalanku. Yes. Sekali lagi kita tepuk lebih cepat dan kita katakan yes juga. Keras sedikit. Tepuk kerahiman ilahi. Yesus, Engkau andalanku. Yes. Mantap. Hari ini permenungan kita mengenai pembenaman jiwa-jiwa yang masih ada di purgatorium, jiwa-jiwa yang masih ada di api penyucian, ke mata air kerahiman ilahi. Ini satu permenungan yang agak sulit, tetapi saya coba menerangkannya secara sederhana supaya novena hari ke-8 ini sungguh nanti menjadi satu devosi bagi kita juga. Kita melanjutkan devosi yang sudah ada dari gereja kita, devosi kepada jiwa-jiwa di api penyucian. Pertama, saya ingin berbagi dengan kita tentang pandangan mengenai gereja di sekitar api penyucian ini. Pertama, gereja kita, gereja Katolik yang kudus, adalah satu keutuhan tubuh mistik Kristus. Dan tubuh mistik ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah gereja yang sedang berjuang, yaitu umat Allah yang masih ada di dunia ini. Bagian yang kedua adalah gereja yang menderita. Itulah jiwa-jiwa yang masih ada di api penyucian. Dan bagian yang ketiga adalah gereja yang bahagia, yaitu para pilihan yang sekarang bersukacita dan berbahagia di dalam surga bersama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, para kudus, dan para malaikat. Dalam Injil kita selalu dengar Tuhan bicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah wilayah yang sangat-sangat luas. Dan bagaimana kita menempatkan gereja di dalam lingkup kerajaan Allah itu? Ya, kita akan mengatakan bahwa kerajaan Allah itu terdiri dari 3 provinsi. Satu adalah provinsi gereja yang sedang berjuang, itu satu provinsi. Provinsi kedua adalah gereja yang menderita, dan provinsi ketiga adalah gereja yang bahagia. Nah, itu adalah kerajaan Allah. Nah, 3 bagian gereja ini, 3 provinsi gereja ini adalah jiwa-jiwa beriman yang saling berkomunikasi. Dan komunikasi di antara para beriman dari 3 provinsi kerajaan Allah ini kita sebut di dalam iman percaya kita, kredo syahadat para rasul sebagai persekutuan para kudus. Berarti apa? Orang-orang beriman dari 3 provinsi ini adalah orang-orang yang hidup di dalam keadaan rahmat dan sama-sama saling membantu supaya pada akhirnya
semua jiwa beriman ini, baik dari provinsi gereja yang sedang berjuang maupun dari provinsi gereja yang menderita, semua jiwa beriman ini masuk ke dalam kota abadi, yaitu Yerusalem surgawi. Ini pandangan pertama tentang pandangan gereja mengenai jiwa-jiwa di api penyucian. Pandangan yang kedua adalah novena tentang jiwa-jiwa di api penyucian, membenamkan mereka ke dalam mata air kerahiman ilahi, mengingatkan kita akan dua misteri. Satu, misteri keadilan Allah, dan yang kedua, misteri kerahiman Allah. Santa Faustina mengungkapkan itu dengan mengatakan ada 3 sifat Allah, yaitu Allah yang kudus, Allah yang adil, dan Allah yang maha rahim. Mari bersama-sama kita melihat misteri keadilan Allah, lalu kemudian misteri kerahiman Allah. Keadilan Allah ini sangat berhubungan dengan kekudusannya. Dan karena Allah itu kudus, tidak ada bayangan dosa satupun. Jangankan dosa, bayangan dosa tidak mampu bertahan di hadapan Allah. Nabi Habakuk bicara begini, ya Allah, matamu begitu suci, engkau tidak tahan melihat kejahatan. Itulah keadilan Allah yang berhubungan dengan kekudusannya. Jadi, pada waktu manusia berbuat dosa, dia harus membuat silih. Artinya, dia harus menebus dosanya itu dengan cara yang adil. Dan pengadilan Allah benar-benar sangat mengerikan. Tidak berarti bahwa Allah itu kejam. Tetapi supaya kita melihat bahwa jangan kita terpeleset dengan hanya berpikir, oh ini hanya kesalahan kecil. Oh ini hanya kesalahan sepele. Tidak. Kesalahan sepele sekalipun ini mengganggu kekudusan Allah. Menodai kekudusan Allah. Dan manusia harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang sepele itu pada hari penghakiman. Santo Matius dalam Injil bab 12 Matius ayat 36 mengatakan, setiap kata yang dikeluarkan sia-sia harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi para pencinta kerahiman Allah, kesalahan-kesalahan yang kita anggap remeh, yang kita anggap sepele, tidak demikian di mata Allah. Karena kekudusannya itu, kesalahan kecil pun menjadi dosa besar di hadapan Allah dan harus dipertanggungjawabkan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Ini sekelumit tentang misteri keadilan Allah yang berhubungan dengan kekudusannya. Dan karena itu kita harus membangun rasa takut yang kudus. Rasa takut yang kudus itu demi keselamatan kita. Supaya kita terhindar dari kesalahan-kesalahan kecil. Karena kesalahan kecil sekecil apapun itu menurut Allah dosa besar. Sebab kesalahan kecil itu pun mengusik kekudusannya. Dan dalam perjanjian lama
ketika Musa membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir, dia mulai mengatakan kepada mereka tentang 5 hal. Supaya mereka harus hidup dengan baik, hidup sejahtera di masa depan. 1, mereka harus takut akan Allah. Yang kedua, mereka harus hidup sesuai jalan-jalan Allah. Yang ketiga, berpegang kepada perintah-perintah Allah. Yang keempat, beribadah kepada Allah. Dan yang kelima, mengasihi Allah. Takut akan Tuhan, takut yang kudus, sudah mulai dari zaman perjanjian lama. Dan kalau kita berhadapan dengan keadilan, misteri keadilan Allah, kita harus membangun rasa takut yang kudus untuk keselamatan kita. Supaya kita tidak masuk di dalam api penyucian itu untuk membayar utang ini. Setiap dosa kecil adalah utang yang harus kita lunas. Nah, di manakah kita melunasi itu? Ya, di api penyucian itu. Melalui penderitaan yang kita alami di sana. Dan melalui doa-doa umat beriman. Ya, kita akan sampai kepada surga. Yang kedua adalah keyakinan yang kudus. Misteri kerahiman Allah. Walaupun keadilan Allah begitu dahsyat, begitu mengerikan. Tetapi keadilan itu jangan membuat kita hilang percaya kepada kerahiman Allah yang tiada batas. Kita harus percaya kepada kerahiman Allah. Bahkan Santa Faustina ketika mendapat pesan dari Tuhan Yesus. Setiap kali engkau melihat jam menunjuk pukul 3. Engkau harus benamkan diri di dalam kerahimanku. Inilah saat di mana samudra kerahimanku terbuka lebar. Inilah saat kerahiman. Dan kerahiman mengalahkan keadilan. Artinya apa? Percaya kepada kerahiman Allah. Bahwa keadilan Allah dapat diredakan. Dan Santa Faustina mendapat pesan dari Tuhan Yesus. Salah satu doa untuk meredakan murka Allah ialah doa korongka itu. Rosario kerahiman itu adalah sarana salah satu untuk membuat keadilan Allah yang dahsyat itu menjadi kerahimannya. Para pencinta kerahiman ilahi, kita akan menutup permenungan ini dengan membangun niat untuk membangun rasa takut yang kudus. Supaya kita terhindar dari kesalahan sekecil apapun. Supaya kita tidak masuk di dalam api penyucian. Tetapi juga kita membangun keyakinan yang kudus tentang kerahiman Allah. Bahwa Allah dapat kita memohon kerahimannya. Dan Allah dapat memberi kerahimannya itu atas cara yang tidak terbatas. Dan dengan cara ini kita mengakui bahwa keadilan Allah itu ketat dengan penghukuman. Tetapi kerahiman Allah juga tidak terbatas dengan pengampunan. Dengan dua keyakinan ini, ketakutan yang kudus karena Allah itu adil dan maha kudus. Sedangkan keyakinan yang kudus karena kerahimannya tidak terbatas. Dengan dua keyakinan ini, mari kita bawa jiwa-jiwa beriman yang masih ada di api penyucian. Kita bawa mereka dan membenamkannya di dalam kerahiman Allah. Amin. Mari kita merenung sebentar firman Tuhan yang tadi kita dengar dalam Injil Lukas. Itulah salah satu bentuk kejutan kerahiman. Bagaimana Allah dengan kerahimannya yang tidak terbatas menerima sang pendosa kelas kakap. Bersama Tuhan pada hari itu ada di Firdaus. Dan kerahiman yang sama kita bisa minta dari Allah
untuk jiwa-jiwa yang masih ada di api penyucian.